Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita nggak usah lama-lama ya, langsung aja kita selesai. Maksudnya udah malam soalnya. Oke. Jadi seperti janjinya saya minggu lalu bahwa hari ini kita tidak ada diskusi, belum diskusi ya, karena memang kelompok kelas malam ini cuma berapa kelompok ya, tidak sebanyak pokok bahasan. Jadi ada beberapa pokok bahasan yang mungkin akan saya jelaskan secara langsung gitu. Oke. Pertama kita lihat dulu. Saya buka dulu ya. Oke. Kembali ke sini berarti udah kelihatan ya? Udah kelihatan, oke. Jadi sesuai dengan sebenarnya gini, tadi kan Siti Rahayu menanyakan mengenai RPS ya. Sebenarnya RPS sudah saya posting di itu, di mana di e-learning. Cuma RPS yang untuk sementara itu aja dulu, nanti sambil saya menyusun RPS yang versi yang sekarang. Tapi intinya materi yang Anda pelajari selama 1 semester ini itu ada di dalam RPS itu. Kira-kira begitu. Jadi Siti Rahayu itu Ibu sudah masukkan, saya tadi Ibu lihat ternyata ada di e-learning gitu ya. Iya Ibu, baik Bu. Jadi yang mahasiswa yang mau bikin makalah silakan mengacu ke situ. Oke. Sekarang ini sesuai dengan apa yang ada di dalam RPS. Pertemuan kedua ini kita membahas tentang hakikat kurikulum. Jadi kalau kita bicara hakikat kurikulum berarti kan kita bicara mengenai segala hal yang berkaitan dengan kurikulum. Nah, salah satu hal yang harus Anda pahami kalau bicara kurikulum ya jelas pertama adalah pengertian, ya kan? Kedua fungsi, ketiga adalah kedudukan. Pertama kita lihat pengertian. Apa sih pengertian daripada kurikulum? Kalau kita membahas masalah pengertian pasti selalu ada dua tinjauan. Pertama secara etimologis, yang kedua secara terminologis. Etimologis atau secara bahasa, kurikulum itu berasal dari bahasa Latin, dari kata curriculae, artinya adalah jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Jadi itu pengertian pertama. Yang kedua, kurikulum juga bisa berasal dari bahasa Yunani, ya, dari kata kurir, yang berarti pelari, dan kurere yang berarti tempat berpacu. Jadi kalau melihat definisi asal bahasa kata kurikulum di atas, maka istilah kurikulum itu sebenarnya berasal dari dunia olahraga. Pada zaman Romawi kuno di Yunani yang mengandung pengertian jarak yang harus tempuh oleh seorang pelari dari mulai garis start sampai kepada garis finish. Itu arti awal dari kurikulum. Oke, nah kemudian istilah kurikulum awalnya mempunyai pengertian running course atau dalam bahasa Perancis dikatakan courier yang bermakna berlari. Nah, kemudian istilah itu digunakan dalam pendidikan dengan makna sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar penghargaan dalam dunia pendidikan yang oleh masyarakat sering disebut dengan ijazah. Jadi itu awal mula istilah kurikulum dari mulai dunia olahraga, kemudian digunakan oleh dunia pendidikan dengan istilah tadi. Kalau orang, jadi dengan definisi ini berarti kurikulum itu adalah sejumlah program, sejumlah mata pelajaran, sejumlah program yang mesti diikuti oleh seseorang yang masuk ke dalam sebuah lembaga pendidikan dari mulai masuk sampai kepada selesai gitu. Jadi kalau SD berarti dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu dia harus mengikuti sejumlah mata pelajaran, sejumlah program sehingga sampai dia mendapatkan ijazah.
Kalau SMP berarti dari mulai kelas 1 sampai kelas 3, begitu seterusnya. Kalau di apa namanya mahasiswa berarti dari mulai semester 1 sampai terakhir nanti pada saat penyusunan skripsi. Itu yang dimaksud dengan kurikulum. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam pengertian secara terminologis atau secara secara istilah, secara definisi. Pertama saya coba jelaskan. Ini saya mau pakai ini dulu ya biar gede. Nah, pertama kita lihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Di situ dijelaskan kurikulum adalah seperangkat rencana, dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi dari definisi yang disampaikan oleh dalam kurikulum 2003 atau dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, itu jelas dikatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana. Oke, seperangkat rencana artinya rencana-rencana seluruh rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan. Jadi menurut Undang-Undang Sisdiknas tadi dikatakan kurikulum adalah itu rencana yang terdiri dari tujuan, tujuan, isi atau materi ya, kemudian bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu definisi yang pertama. Bu, emang di dalam kurikulum emang ada apa? Ya iya, ada tujuan, ada isi, ada materi, ya, ada metode pembelajaran, juga ada evaluasi. Jadi semuanya lengkap disampaikan dalam kurikulum. Nah itu. Kemudian S. Nasution itu juga menjelaskan bahwa kurikulum sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan program kegiatan belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Oke, udah sama berarti di situ maknanya kurikulum adalah sebuah rencana yang disusun untuk melancarkan program proses kegiatan belajar mengajar. Oke, kemudian yang ketiga dari Dakir. Dakir mengatakan bahwa kurikulum ialah program pendidikan dan bukan program pengajar. Kalau Dakir justru mengatakan jadi kurikulum itu lebih luas daripada segala program pengajaran. Jadi kalau hanya sekedar guru membuat perencanaan pembelajaran itu baru hanya sebagian saja. Karena kalau sudah bicara kurikulum kita bicara program pendidikan gitu. Makanya dikatakan program pendidikan bukan program pengajaran. Sehingga program itu direncanakan dan dirancang sebagai bahan ajar dan juga pengalaman belajar. Kemudian yang keempat dari H.M. Arifin. H.M. Arifin pengarang buku Filsafat Pendidikan Islam ya. Dia mengatakan bahwa kurikulum dipandang sebagai seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses pembelajaran, dalam proses kependidikan dalam satu sistem institusi pendidikan. Jadi dia lebih mengarahkan kurikulum ke dalam sejumlah program yang ditetapkan oleh sebuah institusi atau sebuah lembaga. Kalau misalnya orang masuk Gontor gitu kan, kemudian dia lihat ada program pendidikannya dari mulai program intrakurikuler, program kurikuler, ada program ekstrakurikuler. Misalnya kan setahu saya misalnya di Gontor itu orang tidak boleh ngomong pakai bahasa Indonesia, harus pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris gitu kan. Nah, kemudian misalnya untuk membiasakan santri sholat tahajud subuh-subuh jam 3 itu dibangunin gitu. Itu adalah seluruhnya termasuk kepada kurikulum gitu. Nah, jadi kurikulum yang jangan dipahami bahwa hanya materi pelajaran, bukan. Seluruh program yang direncanakan, yang dilaksanakan di sebuah lembaga pendidikan itu masuk ke dalam kurikulum. Nah, itu ya. Nah, oke. Kemudian dari Zakia Darajat, kurikulum adalah suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan tertentu. Sorry, lupa. Sekarang pengertian yang berikutnya dari Cece Wijaya. Kalau Cece Wijaya justru menjelaskan bahwa kurikulum itu sekarang dalam arti luas itu diartikan sebagai keseluruhan program dan kehidupan di dalam sekolah.
Kalau tadi kan hanya rencana ya, terus sejumlah mata pelajaran gitu. Kalau Cece Wijaya justru lebih luas lagi. Dia mengatakan bahwa keseluruhan program dan kehidupan di dalam sekolah itulah yang masuk dengan kurikulum. Kemudian dari Hilda Tabar juga sama, kurikulum dianggap sebagai ini lebih sempit ini. Kurikulum dianggap sebagai a plan of learning, yang artinya bahwa kurikulum merupakan sesuatu yang akan dipelajari oleh peserta didik. Ini lebih sempit pengertian Hilda Tabar ini. Kemudian dari Cohen Kroll juga sama, kurikulum ialah suatu rancangan dalam pengajaran yang tersusun secara sistematis untuk menyelesaikan program dalam memperoleh ijazah. Jadi ini lebih cenderung kepada kurikulum yang sifatnya intrakurikuler. Kalau dari Hilda Tabar dan Cohen Kroll itu lebih cenderung kepada kurikulum maknanya adalah yang bersifat intrakurikuler. Nah, sementara yang Saylor itu yang terakhir ini, kurikulum adalah keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi proses belajar mengajar baik di dalam kelas, tempat bermain maupun di luar kelas. Kalau yang Saylor ini justru kurikulum bukan hanya sekedar rencana pembelajaran, bukan hanya terkait dengan proses belajar mengajar di kelas, tapi juga di luar kelas. Ya kan? Jadi berarti dari mulai kegiatan intrakurikuler, kokurikuler sampai kepada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dari beberapa definisi di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama, kurikulum adalah rencana yang disusun untuk melancarkan proses pembelajaran. Dulu saya pernah tanya pada Anda, ya Anda pahami kurikulum itu apa sih gitu? Kan ada jawabannya, ya mata pelajaran, kurikulum itu apa sih? Rencana pembelajaran kan gitu ya. Nah sekarang kita lihat, prediksi Anda itu benar nggak bahwa kurikulum itu apa? Yang jelas dari beberapa pengertian tadi, dapat saya simpulkan bahwa kurikulum itu adalah rencana yang disusun untuk melancarkan proses pembelajaran. Yang kedua, seluruh bahan pelajaran yang kurikulum juga bermakna bahwa bermakna sebagai seluruh bahan pelajaran yang harus diberikan oleh guru dan diterima oleh siswa pada suatu institusi pendidikan tertentu. Jadi kalau misalnya kurikulum nomor 2 ini maksudnya adalah seluruh bahan pelajaran, seluruh bidang studi yang harus diberikan oleh guru dan harus diterima oleh siswa yang menempuh pendidikan pada suatu institusi tertentu. Kemudian yang ketiga, kurikulum juga berarti program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan tertentu. Kemudian yang keempat, kurikulum adalah keseluruhan program sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dari beberapa itu kan ada satu kesimpulan begitu ya. Terakhir baru, kurikulum ada suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa. Dengan program itu para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Nah, dari definisi-definisi di atas, maka kita dapat menarik kesimpulan lagi bahwa terdapat perbedaan pandangan terhadap kurikulum antara pandangan lama dengan pandangan baru. Pandangan lama, orang mengartikan kurikulum itu merupakan kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari oleh siswa. Dulu memahaminya kurikulum itu begitu. Pokoknya sejumlah mata pelajaran yang mesti dipelajari oleh siswa selama dia menempuh pendidikan di sana gitu. Itu kurikulum versi lama. Tapi kurikulum dalam pandangan baru itu diartikan sebagai keseluruhan program pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Kalau tadi itu semata-mata hanya kurikulum intra, pandangan lama ya. Tapi kalau pandangan baru tidak, bukan hanya program dilaksanakan di dalam kelas, tapi di luar kelas, gitu, di luar sekolah pun, kalau itu kaitannya dengan pendidikan, dengan institusi tersebut, dengan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah tersebut, berarti itu masuk ke dalam kurikulum. Jelas ya perbedaan antara kurikulum pandangan lama dengan pandangan baru. Kalau pandangan lama, saya katakan tadi, kurikulum hanya diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang mesti dipelajari oleh siswa selama dia sekolah di sebuah lembaga pendidikan. Tapi kalau pandangan baru, lebih luas lagi, di mana kurikulum diartikan sebagai keseluruhan program pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Di sekolah itu berarti bisa bersifat, tolong dipahami, sekolah tidak harus di tempat sekolah ya, gitu. Kalau misalnya sebuah program pendidikan membawa anak misalnya, contohlah kalau WJ ke Pare misalnya, ke Pare untuk belajar bahasa Inggris gitu. Nah, Pare itu menjadi juga bagian daripada keseluruhan program di
program studi PAI gitu. Jadi sekolah itu jangan dipahami hanya tempat yang dibatasi oleh sebuah lingkungan, tapi jadi misalnya ketika dibawa keluar pun tapi itu merupakan daripada program sekolah, itu masuk ke dalam kurikulum menurut pandangan baru. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Maaf Ibu. Ya, silakan. Jadi untuk bahasan seputar kayak yang kepare gitu ya, KKS, itu termasuk bagian dari yang disebut dengan kurikulum, maksudnya internal aja atau memang termasuk apa internal maksudnya yang tadi apakah masuk internal saja, dewan guru, dewan pendidik aja yang mengetahui atau seperti apa, dan itu harus melapor gak ke pengawas biasanya gitu untuk kurikulum kita mengembangkan. Terima kasih. Pengawas apa? Maksudnya mungkin pengawas dari kalau di sekolah-sekolah kan biasa ada pengawas per sekolah tersebut gitu. Apakah harus diketahui untuk ketika kita mengembangkan kurikulum tersebut? Terima kasih. Jadi gini ya, kurikulum itu ada dua. Ada kurikulum inti, ada kurikulum muatan lokal. Nanti ada juga pembahasan tersendiri. Tapi yang harus Anda pahami dulu, ada kurikulum inti, yaitu kurikulum yang dilaksanakan secara nasional di seluruh lembaga pendidikan yang berada di bawah NKRI. Gitu. Jadi sesuai tingkatan ya, jelas ya, misalnya SD di seluruh NKRI dari Sabang sampai Merauke harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Itu namanya kurikulum nasional. SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi misalnya, itu namanya kurikulum inti, di mana kurikulum itu ditetapkan standarnya oleh pemerintah, apa namanya, dan itu mesti diikuti oleh seluruh lembaga pendidikan yang di seluruh Indonesia sesuai dengan tingkatannya. Tetapi pemerintah juga memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal. Di mana kurikulum muatan lokal itu kurikulum yang ditetapkan oleh sebuah institusi dengan tujuan tertentu gitu. Sehingga bisa berbeda antara satu institusi dengan institusi yang lainnya. Ya, itu kalau di UIJ ya jelas misalnya membawa mahasiswa ke Pare untuk latihan conversation bahasa Inggris gitu kan misalnya gitu. Dan katanya sih berhasil katanya. Oke. Nah, sekarang saya contohkan lagi misalnya gini. Kurikulum mata lokal ya. Misalnya ada yang kurikulum mata lokal itu bisa dua. Ada yang sifatnya regional, ada yang sifatnya tergantung apa ya namanya ya, kabupaten masing-masing. Jadi misalnya kalau yang sifatnya regional di Jawa Barat saja misalnya, itu muatan lokalnya itu adalah bahasa daerah, bahasa Sunda. Jadi seluruh siswa yang berada di Jawa Barat wajib mempelajari bahasa Sunda. Itu kurikulum muatan lokal yang sifatnya regional. Tapi ada kurikulum muatan lokal yang sifatnya memang institusional. Jadi misalnya gini. Dan itu biasanya berdasarkan kepada letak geografis, berdasarkan kepada kebutuhan masyarakat, berdasarkan kepada budaya masyarakat di mana sekolah itu berada. Sehingga misalnya sekolah bisa membuat kurikulum, misalnya kurikulum kelas komputer, kurikulum kelas memasak, kurikulum kelas apa gitu. Itu namanya kurikulum muatan lokal. Atau misalnya sekolah itu berada di daerah perikanan, di daerah nelayan misalnya kan, di daerah perikanan nelayan. Kan itu pikiran kita kan berarti anaknya itu sekitar anak-anak nelayan ya, benar nggak? Anak nelayan gitu. Nah, maka kurikulum muatan lokalnya mungkin bisa diajarkan misalnya bagaimana membudidayakan atau bagaimana mengolah hasil laut gitu menjadi makanan yang lebih bernilai ekonomis misalnya. Gitu ya. Misalnya merubah ganggang laut menjadi agar-agar, merubah ganggang laut menjadi kosmetik misalnya. Itu adalah contoh bagaimana kurikulum muatan lokal bisa diterapkan di sebuah lembaga pendidikan. Atau misalnya kalau di daerah masih nelayan misalnya bagaimana mengolah ikan yang tadinya nilainya murah tapi menjadi mahal gitu. Itu contoh kurikulum muatan lokal. Kalau misalnya ada di sekolah itu, ini anak-anak ini kalau biar nanti kalau suatu hari dia nggak bisa sekolah, dia bisa punya keterampilan. Oke, muatan lokalnya misalnya kelas menjahit, kelas memasak, kelas apa gitu. Itu boleh. Tidak perlu melapor, tidak perlu melapor. Itu namanya muatan lokal. Ya.
Kalau di sekolah mungkin saya nggak tahu perlu melapor waktu itu. Tapi kalau di perguruan tinggi tidak ada kewajiban sama sekali kalau di perguruan tinggi. Kira-kira begitu ya, Salman? Oke, baik. Oke, ada lagi pertanyaan? Bu, boleh menambahkan nggak, Bu? Sebentar. Gimana Salman? Sebentar ya. Pernah saya mendengar Pak Anies Baswedan kan beliau pernah menjadi rektor di Paramadina gitu ya. Dan beliau mencantumkan mata kuliah kalau nggak salah anti korupsi kan sekarang lagi ramai itu kemarin ketika beliau. Nah, itu termasuk muatan lokal. Itu muatan lokal. Itu muatan lokal. Itu muatan lokal. Itu termasuk muatan lokal. Oh, baik. Oke. Ya, gimana Siti Dahria? Iya Bu, kalau saya yang hanya ingin menanyakan itu Bu, kan tadi Ibu bilang kan muatan lokal itu tidak perlu dilaporkan ke dinas gitu ya Bu ya? Kalau sekolah mungkin ya, saya nggak tahu kalau sekolah mungkin perlu dilaporkan. Tapi kalau di perguruan tinggi nggak perlu. Kalau soalnya saya di RA itu muatan lokal itu kan dimasuk di KTSP sekolah tuh Bu. Nah itu dilaporkan gitu. Ada itu diikut sertakan di KTSP sekolah. Oke, jadi udah dijawab ya Salman, untuk yang tingkat sekolah itu mesti dilaporkan karena masuk ke dalam apa ya, KTSP kan? Ya, KTSP. Sekarang memang pakai KTSP atau kurikulum 2014? Kurikulum standar. KTSP itu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Iya, KTSP sekolah Bu. Jadi sekolah kan punya standar sendiri gitu. Oh, itu yang dilaporkan ke dinas. Emang itu namanya KTSP? KTSP Bu. KTSP itu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Itu ya mungkin juga lah. Saya nggak tahu istilahnya, kalau kadang sekolah itu istilahnya kan kita nggak begitu paham ya. Tapi yang jelas kalau di sekolah itu kan ada pengawas, ada dinas pendidikan. Jadi mungkin harus lapor, tapi kalau di perguruan tinggi tidak ada kewajiban melapor seperti itu. Oke, terima kasih Daria atas informasinya ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut kepada fungsi kurikulum. Begini, tadi kan ada yang nanya, kelas pagi ada yang nanya, Bu, katanya. Apa sih kaitannya kurikulum dengan kualitas pendidikan? Bu, bagaimana kalau sekolah tidak melaksanakan kurikulum? Saya gitu kan. Apa kaitannya kurikulum dengan apa namanya? Dengan apa tadi? Saya bilang gini, kalau diibaratkan kurikulum itu jantungnya pendidikan. Oh ya, kaitannya kurikulum dengan pendidikan dan pembelajaran. Yang kita bicarakan ini kurikulumnya kurikulum pendidikan masalahnya ya, bukan kurikulum yang lain gitu. Nah, kalau ini kurikulum pendidikan, berarti kan kalau diibaratkan manusia itu kurikulum itu yang jantungnya pendidikan. Kalau orang mau merusak bangsa, rusak aja kurikulumnya. Kalau misalnya komunis mau masuk ke kita, ke Indonesia, rusak aja kurikulumnya gitu. Karena dari pendidikan itulah nilai-nilai bisa tersampaikan kepada siswa. Gimana dari 24 jam siswa bisa jadi 8 jam di sekolah ya. Walaupun di rumah pulang orang tuanya capek, bisa jadi dia tidak mendidik gitu. Tidak sempat memberikan didikan yang seperti guru begitu intensifnya di kelas gitu kan. Makanya kalau diibaratkan anatomi tubuh manusia ya kurikulum itu jantungnya pendidikan. Makanya maju mundurnya sebuah negara tergantung kepada kualitas pendidikannya, kualitas kurikulumnya. Kurikulum itu menjadi sebuah apa ya, sebuah gambaran akan dibawa kemana sih anak kita ini gitu. Akan dibawa kemana sih generasi bangsa ini, akan dibawa kemana generasi muda ke depan. Ketika Anda bertanya, Bu, kenapa sih di Indonesia ini sekarang misalnya korupsi begitu merajalela, orang sudah tidak malu lagi korupsi dan sebagainya gitu kan. Apa yang salah dengan pendidikan kita? Ya, tadi mungkin Pak Anies Baswedan dengan pemikirannya, dia kayaknya kampus yang pertama kali menerapkan pendidikan anti korupsi. Iya, Bu, pertama kali di Indonesia. Ya,
Makanya aneh kalau dia dituduh korupsi. Iyalah aneh ya. Apa namanya? Jadi lupa saya ngomongnya ya. Karena saya kagum sama Pak Anies, masalahnya jadi lupa nih ngomong apa. Oke. Apa sih tadi ngomong apa? Jadi lupa saya. Udah pokoknya gitulah ya. Ya oke. Jadi harusnya itu malah dididik harusnya dari SD. Kalau dari SD siswa sudah melihat bahwa mencuri itu walaupun seperak itu adalah haram, mencuri walaupun seperak itu nanti siksanya adalah neraka. Saya pikir mungkin tidak ada orang yang berani korupsi. Tapi mungkin kan nilai-nilai itu tidak begitu dalam ditanamkan di sekolah ya. Tidak begitu kuat gitu. Ya kalaupun saya sendiri kalau misalnya sekarang saya tidak berani nyuri segala macam, saya pikir bukan karena faktor itu, tapi lebih karena memang saya dari sanawiyah, dari di mana di sanawiyah itu diajarkan dari mulai MI ya diajarkan dalil-dalil tentang jangan mengambil hak orang lain segala macam lah kira-kira begitu ya, jangan menyakiti. Saya tuh satu hal yang saya selalu ingat dari sekarang, tidak boleh menzolimi. Jadi ada istilah, ada orang bangkrut di akhirat nanti, itu yang saya selalu ingat. Bangkrutnya itu bukan karena apa-apa, tapi amalan baik kita diambil orang lain karena kita menzolimi orang lain gitu. Sebenarnya ajaran itu sudah membuat saya menjadi takut gitu. Menyakiti orang, takut nanti orang itu menuntut di akhirat sehingga amalan kita jadi kesedot gitu. Ketika saya mengambil orang lain, dan itu saya percaya betul dengan hadis itu. Dengan hadis apa istilahnya? Apa istilahnya bahasa Arabnya? Muflis, Bu. Muflis. Saya itu menjadi bekal apa ya? Bekal saya buat saya bekal banget gitu. Di mana kita memang jangan sampai menjadi orang yang muflis gitu. Kita beramal susah-susah, tapi kita nggak menyadari bahwa kita menyakiti orang, kan akhirnya amal kita habis semua diminta oleh orang lain. Itu yang saya selalu ingatkan kepada orang-orang itu bahwa tidak ada yang luput dari hisab Allah ya, tidak ada yang luput dari penghakiman Allah, dan itu pasti nyata datangnya. Itu sesuai kepercayaan kita, memang percaya kepada hari akhir dan hari pembalasan. Oke, sekarang kita masuk kepada fungsi kurikulum. Fungsi yang pertama adalah kurikulum itu fungsi penyesuaian. Artinya kurikulum itu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Karenanya lingkungan bersifat dinamis, artinya dapat berubah-ubah. Gini, dengan fungsi penyesuaian, dengan kurikulum memiliki fungsi penyesuaian, maka menjadi sebuah keniscayaan bahwa kurikulum itu mesti berubah. Kenapa mesti berubah? Ya hukum alam. Sunatullah memang selalu mengalami perubahan. Anda bayangkan, perubahan yang paling ekstrim itu adalah perubahan dari pembelajaran luring menjadi daring. Itu luar biasa itu. Dulu tuh ada namanya telekonferensi ya. Telekonferensi itu kan sama dengan sekarang gini, tapi dulu mahal banget itu. Sekarang gratis, bayangin aja. Dulu mahalnya minta ampun kalau telekonferensi. Sekarang itu gratis. Saya nggak pernah kebayang bahwa belanja nggak perlu jalan kaki, nggak perlu apa, cukup dengan pakai tangan gitu. Anda pernah ngebayangin nggak? Anda bisa punya barang banyak di rumah, tapi Anda nggak pernah keluar rumah gitu. Kan luar biasa. Pernah nggak Anda ngebayangin, misalnya kalau mau keluar tidak usah ke jalan raya, tapi cukup di rumah, nanti mobil nyamperin sendiri gitu. Nggak pernah kebayang. Nah, perubahan sosial itu kan bisa berpengaruh terhadap kepribadian seseorang kan, bisa berpengaruh terhadap perkembangan jiwa seseorang. Kalau kurikulum tidak menyesuaikan diri dengan itu, dengan perkembangan manusia yang begitu pesat, maka lulusan dari sebuah lembaga pendidikan itu akan menjadi sampah. Karena tidak berguna di masyarakat. Masyarakat nggak butuh gitu. Ya gimana lulusan pendidikan? Nggak ngerti internet, nggak ngerti apa. Sementara dunia sudah, ya mungkin kayak Ashabul Kahfi nanti larinya. Tiba-tiba bangun, ini berada di dunia mana gitu. Kok nggak sesuai dengan apa yang dulu saya bayangkan, bisa begitu jadinya kan. Nah makanya dengan fungsi penyesuaian ini, perubahan kurikulum yang dilakukan secara periodik itu sebenarnya sesuatu yang memang harusnya begitu. Hanya mungkin ini menjadi persoalan ketika perubahan kurikulum itu selalu dikaitkan dengan pergantian menteri atau pergantian presiden.
Dan yang kedua, kadang-kadang perubahan kurikulumnya itu suka tidak nyambung dengan kurikulum sebelumnya. Harusnya mungkin kalaupun ada perubahan, tidak terlalu jauh dengan kurikulum yang sebelumnya. Jadi tidak terkesan bahwa kita itu menghambur-hamburkan uang. Orang baru jejak, baru ajak nih bisa mau menerapkan kurikulum itu, udah ganti lagi. Gimana mau berhasil pendidikan di Indonesia? Jadi sekali lagi fungsi penyesuaian ini menuntut bahwa memang kurikulum itu harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan manusia dengan perkembangan lingkungan yang semakin dinamis dan itu pasti berubah-ubah. Yang kedua, fungsi integrasi. Integrating function ya. Kurikulum harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh yang dibutuhkan dan berintegrasi di masyarakat. Kurikulum itu harus bisa menghasilkan orang-orang yang memiliki kepribadian yang baik gitu, yang memiliki integritas pribadi. Salah satu contoh orang yang memiliki integritas itu adalah jujur, disiplin, tanggung jawab. Salah gitu. Jujur, disiplin, tanggung jawab. Pokoknya paling penting itu. Jujur, disiplin, tanggung jawab, menghargai orang, toleransi ya. Itu adalah pribadi-pribadi yang harus dihasilkan dari sebuah lembaga pendidikan yang apa namanya yang disetir oleh sebuah kurikulum gitu. Nah, kenapa sekolah itu kan orang sering mengatakan sebagai agen perubahan, the agent of change gitu ya. Jadi agen perubahan manusia yang tadinya tidak memahami apa tapi menjadi orang terdidik gitu. Sehingga nanti ketika dia sudah selesai mengambil sebuah pendidikan di sebuah lembaga pendidikan di sebuah lembaga, itu diharapkan nanti bisa berbaur dengan masyarakat, ya kan? Menjadi pemimpin di masyarakat, jangan sampai menjadi sampah masyarakat. Makanya saya udah bilang, kalau mau merusak bangsa, rusak aja di kurikulumnya. Itu pasti rusak. Beberapa tahun kemudian udah anak-anak Indonesia ini udah kacau tuh dari kalau misalnya. Nah sekarang ini Anda harus pahami ya. Saya ingat banget waktu itu siapa tuh? Irman Gusman. Irman Putra Sidin. Ada sebuah acara di ILC ya. Dia mengatakan begini. Sekarang ini luar biasa katanya. Tujuan pendidikan sekarang bukan lagi mengarah kepada pembentukan akhlakul karimah, bukan. Tapi lebih cenderung menciptakan manusia Indonesia yang terampil. Tidak salah, terampil tidak salah. Tapi materialistis banget gitu. Orang dikatakan berhasil kalau dia bisa terampil, memiliki keterampilan sehingga bisa diterima di pasar tenaga kerja. Padahal lulusan pendidikan itu tidak semuanya jadi pekerja kan. Ada yang harus jadi pemimpin, ada yang harus jadi tokoh masyarakat, ya enggak? Sehingga dibutuhkan juga lulusan yang memiliki integritas pribadi. Jadi dengan merubah arah tujuan itu lebih cenderung kepada perubahan keterampilan. Jadi bagaimana mencetak anak-anak yang terampil IT segala macam gitu. Ini sebenarnya sifatnya sudah kematerialistis. Sepertinya sih tidak terlihat mengkhawatirkan. Itu tapi kalau biarkan lama-lama bahaya. Kalau orang yang mengerti ya, terutama profesor-profesor yang paham tentang penilaian dari sisi filsafat gitu. Kalau ukuran keberhasilan adalah orang itu terampil mengerjakan sebuah sesuatu, kan jadi materialistis larinya. Kalau sudah materialistis berarti sudah tidak penting lagi. Jadi orang berhasil adalah bukan orang yang baik, bukan orang yang soleh, tapi orang yang bisa diterima kerja di perusahaan apa dengan gaji berapa. Apa nggak materialistis kalau begitu? Itu satu contoh. Saya ingat banget jadi perkataan Profesor Irman Putra Sidin itu begitu kalimatnya. Anda mungkin nggak tahu katanya dia bilang bahwa sekarang tujuan pendidikan itu sudah mulai berubah. Sudah hilang tuh kata-kata beriman dan berkeluarga yang maha berbudi pekerti sudah hilang lagi sekarang, tapi lebih cenderung kepada yang sifatnya materialistis tadi. Coba deh
coba apa namanya ya, diteliti, benar nggak? Di dalam kurikulum yang terbaru. Apa tujuan pendidikan nasionalnya? Coba dilihat nanti, Anda lihat ya. Minggu depan mungkin Anda bisa lapor ke saya. Bagaimana, apakah betul itu seperti itu? Oke. Fungsi yang kedua sudah ya. Fungsi yang ketiga sekarang, fungsi diferensiasi. The differentiating function ya. Oke. Kurikulum berfungsi memberikan pelayanan dari berbagai perbedaan di setiap siswa yang harus dihargai dan dilayani. Oke, jadi gini. Anda paham bahwa tidak ada manusia yang sama. Jangankan beda ibu, beda bapak. Satu ibu, satu bapak, beda karakternya. Beda minat, beda bakat. Ya kan? Saya tuh kadang-kadang bukan bingung ya. Jadi teori nativisme itu betul. Bahwa anak itu lahir dengan membawa potensi. Dengan membawa karakter masing-masing. Iya kan? Ada anak yang ceria, ada anak yang pendiam, ada anak yang pinter, ada anak yang bodoh gitu. Itu memang bawaan masing-masing. Anda tahu, saya ini dengan karakter saya begini nih, katanya dari kecil saya udah beda. Kata saudara-saudara saya, kamu tuh dari kecil sudah beda. Kalau enggak, gitu. Kalau iya, gitu. Anak kecil coba bayangin aja, anak kecil sudah bisa mengatakan enggak, iya, itu keras kepala gitu. Kata dia, tapi padahal saya enggak keras kepala banget ya. Cuma saya memang punya karakter jelas. Jadi kalau jenis kelamin itu saya jelas gitu. Maksudnya enggak ada istilah ini orang nih kemana sih ininya. Enggak, kalau saya enggak, iya gitu. Kan masing-masing orang memang begitu caranya. Tapi ada orang yang ini apa namanya, oportunis. Jadi dia cari aman, mana yang kira-kira menguntungkan dia ikut gitu. Ada yang begitu. Ada juga yang ini apa namanya, diam. Jadi apa yang dari otaknya tuh dia nggak berani ngomong, diam aja dia. Memang beda-beda. Cuma kalau saya kenapa jadi begini ya memang apa ya namanya, kerasnya kehidupan itu membuat saya menjadi jalan cepat, ngomong cepat, makan cepat, semua serba cepat. Itu kenapa? Anda mungkin nggak pernah ngebayangin ya. Coba Anda bayangkan. Saya dulu tinggal sama nenek saya itu begini. Kopi, tolong beri tempe. Saya disuruh beli tempe nih, tapi penggorengan sudah di atas kompor. Coba Anda bayangkan, gimana coba? Saya disuruh beli tempe, penggorengan udah di atas kompor. Gimana saya nggak lari? Lari saya. Kalau itu dibiasakan kan berarti menjadi sebuah habit kan? Pagi-pagi itu saya waktu kecil itu pertama harus sholat subuh berjamaah. Satu saya harus ngaji. Terus ngaji tuh. Jadi saya tuh setiap bulan tuh pasti hatam. Dulu dari kecil itu. Setiap bulan itu pasti hatam. Nah, karena satu hari 1 juz dulu. Sekarang satu hari bisa 4 juz. Karena kita ikut one day one juz di beberapa kelompok gitu. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan 2 tahun ini. Nah, setelah ngaji, saya harus nyuci piring, saya harus masak nasi, saya harus nyapu rumahnya yang gede segede apa. Oke. Anda bayangkan, di kampung itu, masak nasinya bukan pakai kompor, pakai hawu. Tahu hawu nggak? Tungku. Jadi yang pakai suluh gitu, pakai kayu bakar. Berarti kan ketika sambil kayu bakar, saya sambil nyuci piring kan? Karena kalau nggak gitu nggak keburu. Jadi nyuci piring dulu, nanti udah selesai masukin lagi itunya suluhnya, itu kerjaannya. Itu tiap hari. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah terjadi. Akhirnya saya sekarang kalau jalan cepat, ngomong cepat, semua serba cepat. Itu yang saya bilang. Sebenarnya kalau ingin membentuk karakter orang itu memang dari kecil. Nggak ada lagi tuh. Kalau dari kecil kita sudah disuruh bangun aja subuh, itu pasti mata tuh melek ketika subuh. Benar nggak? Nggak usah ada yang bangunin, pasti melek itu. Termasuk tahajud. Kalau tahajud dibiasakan harusnya dari dulu ya. Kalau sekarang nggak apa-apa lah. Anda saya dulu memulai tahajud itu seumur-umur Anda waktu kuliah S1. Kita tinggal di asrama, kemudian di situ ada
ada teman saya yang memang rajin banget tahajudnya dan kerjaan dia itu ngebangunin orang-orang. Pop bangun tahajud gitu. Ya lama-lama kan saya jadi terbiasa juga bangun. Sampai sekarang dimanapun saya berada kalau jam 3 tuh ya pasti melek gitu. Nah, itu satu hal yang saya pikir sebenarnya kalau ingin membentuk karakter anak tuh memang dari kecil dan itu dari keluarga. Ya kan? Cuma memang tidak semua orang tua mau bisa memberikan contoh yang baik. Karena orang tua itu apa ya? Mungkin saya nggak tahu lah, tidak semua orang tua berpendidikan kan, tidak semua orang juga mengerti bagaimana cara mendidik anak, kan akhirnya dia tidak tahu bagaimana cara memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Nah, jadi gini, sekali lagi saya kembali ke sini ya, dengan fungsi diferensiasi tadi, bahwa kurikulum itu harus berfungsi memberikan, karena siswa itu memang memiliki keunikan, tidak ada satu siswa yang memiliki kesamaan dengan siswa yang lainnya, jangankan beda ibu beda bapak, satu ibu kandung ibu bapak kandung pun lingkungannya sama pun bisa jadi karakteristiknya beda-beda. Nah, dengan adanya kurikulum itu kita bisa memilih metode, silahkan metode sesuaikan dengan kemampuan siswa, silahkan orang mau milih apa sesuai dengan kemampuannya. Itu sudah memenuhi fungsi diferensiasi. Artinya bahwa kurikulum itu memberikan peluang kepada setiap siswa untuk dilayani sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Kenapa? Karena di dalam kurikulum itu metode pembelajarannya Anda bisa milih mana yang mau dipilih. Jadi ketika Anda menghadapi siswa yang heterogen tadi di kelas pagi ada pertanyaan, Bu, kalau misalnya kita mengajar, kemudian ada yang bodoh, ada yang pinter gitu. Kalau kita ngikuti yang bodoh tuh nanti kurikulum nggak selesai, Bu, gitu. Sementara kita punya target, kan gitu ya. Nah, maka disitulah kurikulum tuh ada yang namanya kan kita bisa memberikan pembelajaran remedial, teaching. Jadi bagi siswa yang lambat daya tangkapnya kita kasih remedial. Bagi siswa yang cepat, misalnya dalam kurikulum dijelaskan ada program pengayaan. Jadi maksudnya bagi siswa yang cepat kita kasih tugas lagi gitu. Bagi siswa yang lambat kita ngulang lagi untuk materi itu, kemudian bisa lewat dia gurunya atau bisa juga lewat tutor sebaya. Dia bisa minta tolong kepada teman-temannya, tolong itu bantu teman kamu yang ini ya. Itu diatur dalam kurikulum. Nah, kurikulum itu diantaranya tadi, jadi melayani kemungkinan adanya perbedaan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain dengan cara tadi ya, apakah dengan pembelajaran pengayaan, remedial teaching, ataukah dengan berbagai pendekatan-pendekatan yang bisa dipilih oleh kita. Oke. Yang keempat adalah fungsi persiapan. Kurikulum sebagai alat pendidikan mampu mempersiapkan siswa, ada dua persiapan. Satu persiapan siswa mampu melanjutkan ke jenjang lebih tinggi lagi. Satu persiapan jika ada siswa yang tidak mampu, dia bisa menjadi orang yang tetap survive di masyarakat. Jadi kurikulum yang dibuat oleh pemerintah itu harus bisa menjawab dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau dia mau melanjutkan, kurikulumnya harus nyambung dengan kurikulum yang akan datang gitu. Jadi maksudnya kalau dia ikut tes, kan misalnya gini ya, orang lulus SMA, mau ikut kuliah. Gitu. Nah, materi yang diberikan di SMA itu harus bisa membantu siswa itu agar dia masuk ke perguruan tinggi. Itu namanya berarti kurikulum itu bisa memberikan fungsi di mana bisa mempersiapkan siswa agar dia bisa mengikuti program pendidikan selanjutnya gitu. Kan gini, kalau Anda dari SMP kan nggak bisa langsung ke kuliah kan? Nggak bisa langsung ke S1, tapi harus SMA dulu gitu. Nah, materi-materi di SMA itu kan menjadi bahan bagi orang untuk bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya kan? Nah, kurikulum itu harus bisa mempersiapkan itu. Nah, sebaliknya, kurikulum juga harus bisa mempersiapkan kemungkinan bagi siswa yang tidak melanjutkan, dia tetap bisa hidup. Dengan apa? Dengan diberikan sebuah keterampilan. Tadi saya katakan tadi, ada dengan kurikulum muatan lokalnya ya, ada kelas menjahit, ada kelas memasak, ada kelas, mungkin kalau di kampung ada kelas sablon, ada kelas mencukur, segala macam lah. Jadi kalau misalnya dia tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang berikutnya,
paling tidak dia bisa menjadi tukang cukur, dia bisa menjadi tukang sol sepatu kalau di Garut. Dia bisa apa lagi tuh? Bisa menganyam tikar kalau di Tasikmalaya, misalnya gitu. Kan gitu. Nah, dia bisa bikin Ngetik. kue, dia bisa begitulah kira-kira. Atau termasuk dia bisa ngetik komputer. Jadi kan dia nggak bisa melanjutkan, tapi dia bisa bekerja sebagai admin di sebuah apa ya, Alfamart lah, Indomaret ya kan gitu modern sekarang kan harus bisa ngetik tuh di situ. Nah, misalnya begitu. Terakhir adalah fungsi pemilihan. Kurikulum masih berfungsi memberikan kesempatan bagi siswa untuk menentukan pilihan program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Oke, kayak sekarang Anda nih, ya kan? Ada kurikulum, Anda mau jadi guru PAI, ya udah masuknya ke prodi PAI. Anda mau jadi ahli hukum, masuknya ke prodi ilmu hukum, gitu kan? Anda mau jadi ekonom, Anda masuknya ke fakultas ekonomi. Anda tinggal milih sekarang, itu kurikulum. Dengan kurikulum Anda itu, Anda bisa tinggal memilih Anda mau pilih yang mana sesuai dengan passion kita, sesuai dengan bakat dan minat kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Maaf, Kenapa Ibu. sama Teman-teman ya. ada yang mau nanya sebelumnya? Oke. Silakan, coba ada yang nanya nggak? Salma ngasih kesempatan tuh, nggak enak juga dia kali. Ayo, yang lain. Sandra Saniago pasti orang Padang ini. Siap, Bu. 100. Kalau orang Padang tuh keterampilannya ya bikin itu jualan Campuran, Bu, tapi apa Sandra? campuran, Bu. Oh, campuran sama Orang tua bapak saya Palembang. oh, ya Palembang Padang mah 11-12 atau itu mah kakak adek. Oke, ada pertanyaan silakan. Ini Udah, kalau ada apa Salman gimana? tentang kurikulum kan tadi disampaikan jantung ya, pusat sumbang. Gitu. Kemudian fungsi-fungsinya juga sangat luar biasa gitu. Apakah maaf ini ya, apakah dapat sebuah lembaga atau mungkin pesantren gitu, mereka tidak berpatokan dengan kurikulum yang nasional gitu, Bu? Apakah itu, kalau saya maaf ya ini nggak tahu atau enggak, mungkin teman-teman yang pernah belajar di Gontor, seingat saya Gontor itu mungkin pelajaran-pelajaran yang nggak terikat dengan yang di pemerintahan gitu kalau nggak salah gitu. Dia dengan kurikulumnya sendiri, kurikulum lokalnya sendiri gitu. Mungkin apakah itu boleh gitu, tidak terikat dengan kurikulum nasional terutama. Makasih, Bu. Udah. Bagus pertanyaan. Jadi gini, dulu tuh orang Gontor itu kalau mau kuliah nggak bisa langsung, harus ada semacam persamaan dulu gitu, masih ujian persamaan dulu. Nah, tapi sekarang udah bisa. Sekarang udah bisa. Dengan cara apa? Kan gini, kalau di Wajadiyah itu ada namanya Salafiyah Ula, Salafiyah Wusta, Salafiyah Ulia. Jadi lulusan orang yang pondok pesantren gitu ya. Kalau dia tidak bisa sekolah formal, dia bisa ikut pendidikan salafiyah, program pendidikan salafiyah. Nah, salafiyah itu dari mulai paket A, paket B, paket C. Paket A berarti salafiyah ula, paket B salafiyah wusto, paket C salafiyah ulia. Nah, mungkin di Gontor, walaupun itu kurikulumnya memang kurikulum khusus Gontor, lebih banyak agamanya, ya kan? Tapi dia menggunakan kurikulum salafiyah ulia. Artinya apa ya? Ada sejumlah mata pelajaran yang mesti diikuti. Gitu ya, mesti diikuti oleh santri itu sebagai syarat wajar dikdas. Ya, kalau di alia itu kan IPA, IPS, ya kan? Matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. 5 itu kayaknya, IPA, IPS, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika. Paling tidak kalau 5 itu lulus, dia bisa langsung ke S1 tanpa harus mengikuti ujian yang lain lagi. Setahu saya sekarang Gontor udah bisa. Kalau dulu memang belum bisa, mana dia tidak punya ijazah. Cuma saya nggak tahu sekarang dengan adanya konsep Merdeka Belajar di mana UN ditiadakan, itu bagaimana implikasinya terhadap sebuah lembaga-lembaga yang ya kalau tidak ada UN ngapain gitu mengadakan wajah kan buat mereka kan mungkin begitu pikirannya. Kalau dulu kan dengan adanya wajah itu paling tidak ketika dia ikut UN lulus gitu loh kan gitu maksudnya. Sekarang kan nggak ada UN.
Berarti kan masing-masing lembaga bisa membuat kurikulum. Cuma setahu saya ada yang namanya kurikulum inti, kurikulum muatan lokal. Kurikulum inti itu adalah seluruh sekolah mesti memberikan kurikulum itu. Dimanapun dia berada, selama masih berada di bawah NKRI, itu wajib menyampaikan kurikulum itu. Tetapi kalau kurikulum muatan lokal itu silahkan disesuaikan dengan daerah masing-masing. Ya, gitu ya, Salman ya. Jadi apa namanya, di pesantren itu ada yang namanya salafiyah, pendidikan salafiyah. Dulu saya kan konsultan BOS di Kementerian Agama, itu ngurusinnya BOS MI, BOS MTS, BOS MA, BOS PPS ULA, WUSTO sampai ULIA. Makanya saya dulu sering jalan-jalan ke pondok pesantren gitu, karena memang saya menyalurkan, bukan saya sih, pemerintah cuma melalui saya gitu kan, karena saya ngatur sini dapat berapa, itu saya ngatur gitu. Provinsi ini dapat berapa miliar, berapa ratus miliar, berapa triliun, itu kita yang ngatur. Gimana orang kita pegang uang ratusan miliar, kemudian kita tinggal bagi-bagi gitu, ke sini berapa, ke sini berapa, kan gitu. Dulu enak banget, tapi uangnya nggak ada, nggak dipegang saya, uangnya angka doang gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi, silakan. Salman, jelas ya? Iya Bu, jelas. Ada pertanyaan lagi? Sedikit sharing aja Ibu. Ya. Itu kan berarti jatuhnya langkahnya kepada penyetaraan ya, seperti mengikuti paket-paket gitu. Iya. Kalau yang pernah saya dapat informasi gitu ya, ini jadi kenapa di Gontor walaupun dia nggak mengikuti, yang nggak tahu ini konsep baru atau konsep yang lama gitu, pandangan lama atau yang baru. Jadi kenapa mereka tetap bisa diakui, karena lulusan-lulusannya udah banyak yang berkiprah gitu, yang pernah saya dengar gitu. Jadi udah banyak link sehingga udah diakui lah, walaupun hakikatnya dia belum mengikuti kepemerintahan untuk kurikulumnya itu pada saat itu. Kalau saat ini kan tadi sudah disampaikan. Demikian. Begini, biar bagaimanapun sertifikat itu kan penting. Kompetensi kita paham, tapi kalau sertifikat itu penting. Dan sertifikat itu terkait dengan masalah ijazah. Kalau Anda mau ikut, terutama ke sekolah-sekolah negeri ya, kalau dulu aja waktu saya dulu punya mahasiswa dari Gontor itu, di swasta nggak bisa juga langsung kuliah. Nah, ijazahnya tidak diakui. Jadi setarakan gitu loh. Kalaupun alasannya dua hebat, nggak jadi alasan. Alasannya tetap adalah kurikulum. Kurikulum apa yang digunakan gitu. Nah, saya yakin kalaupun sekarang Gontor jadi boleh, itu bukan karena hebat, lulusannya bukan karena diakui, bukan. Tapi memang tadi mereka ikut ujian kesetaraan. Kalau mengenai kemampuan jangan tanya, orang outputnya Hidayat Nur Wahid, ya kan? Orang-orang hebat gitu. Tapi bukan itu intinya. Kan ada namanya sertifikat, ada yang namanya kompetensi, ada yang namanya apa lagi ya? Ya sertifikat itu yang paling penting kan? Kualifikasinya Bu ya? Kualifikasi ya. Oh iya, kualifikasi, sertifikasi, dan satu lagi kompetensi gitu ya. Kompetensi, kemampuan, kualifikasi itu jelas tingkatannya seperti apa, sertifikasi itu ijazahnya. Oke, cukup ya. Ada pertanyaan lagi? Mana sih kok saya nggak ngeliat yang lain ya wajahnya ya? Gimana cara melihat wajah-wajah yang lain? Di bagian atas Bu, atas sebelum exit itu ada V. Ada V. Ini. Ya, nah Ibu tinggal sesuaikan. Bisa yang standar, side by side. Ada Monica, ada Siti Fatima, ada Putri, ya, ada Nidaul Hasanah, ada Daria, kemudian ada Zen. Banyak nama-nama Arab ya ini ya. Adi, kemudian Fitriani. Nah ini, oke, wajahnya udah saya lihat. Saya ingin lihat wajah-wajahnya, maksudnya biar kita kenal lah. Kalau nanti di jalan kita kenal kan kita selama ini nggak kenal dengan dosen ya, jangan-jangan Anda ya. Oke. Semester 2. Kamu semester 2. Hah? Paling dosen-dosen semester 1, semester 2. Oh iya, kalau sekarang udah lupa ya. Oke. Nah sekarang coba kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, adalah kedudukan kurikulum. Kedudukan kurikulum itu apa sih gitu? Ini jelas saya ingin mengatakan kedudukan kurikulum
bagi pendidikan ya, kedudukan kurikulum dalam pendidikan di Indonesia. Ini Anda pahaminya kurikulum ini, pendidikan ini bisa pendidikan agama Islam ya, jangan hanya dia punya, jangan, bukan hanya pendidikan secara umum gitu. Pendidikan agama Islam kan merupakan bagian daripada pendidikan umum. Pertama adalah kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kurikulum itu adalah alat untuk tujuan pendidikan. Pemerintah ini sekarang, seluruh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia diarahkan kepada pencapaian tujuan pendidikan. Makanya setiap lembaga pendidikan harus memiliki kurikulum. Dan kurikulum itu tidak boleh melenceng dari tujuan pendidikan nasional. Gini ya, sekarang ini kan isu-isu apa ya, saya nggak ngerti lah, radikalisme lah, isu-isu. Saya sedih sebenarnya ketika ada anak pakai jilbab gitu kan, terus disebutkan sama siapa tuh si Denny itu, pesantren yang melahirkan biang-biang terorisme, kan kurang ajar itu. Gitu. Sekarang ini ya, saya lihat itu ada beberapa sekolah ekstrakurikulernya itu adalah keterampilan memanah gitu, keterampilan berkuda. Bagi orang-orang yang benci sama kita itu, yaitu dikatakan menciptakan bibit-bibit teroris gitu. Padahal kan sunnah Nabi itu. Gimana nggak sunnah Nabi? Nabi menyuruh kita untuk belajar memanah kan? Memanah, berenang gitu kan? Apalagi tuh. Ya beberapa ketangkasan lah. Tapi itu kita ini sekarang, saya merasa kok kita ini mayoritas tapi serasa minoritas ya. Nggak tahu, saya merasa itu aja gitu. Sepertinya apapun yang kita lakukan selalu dicurigai, padahal kita ini mayoritas gitu. Dan herannya ini yang saya ingin sampaikan kepada Anda, program moderasi beragama itu gencarnya luar biasa. Moderasi beragama, dan herannya itu oleh Kementerian Agama itu hanya diperuntukkan untuk umat Islam. Gila kan? Waktu saya ngasih materi di depan para pengawas itu gini, Bu, kenapa sih ini program ini kok diberikannya di pertanyaan pesertanya? Gini. Kok jadi sasarannya adalah umat Islam? Jadi seolah-olah kita kan jadi seperti tidak toleran gitu. Padahal selama ini kurang toleran apa coba kita? Kita mayoritas tidak ada keributan seperti yang terjadi di negara-negara lain kan? Ya mungkin kalau kita sudah minoritas mungkin lain lagi, tapi kita mayoritas ini kita betul-betul tidak apa. Yang saya lihat lagi juga lagi yang paling menyebalkan itu sekarang itu ada, tahu TikTok ya? Ya. Saya kebetulan ke bawah-bawah suami saya, jadi suka ngeliat TikTok gitu. Itu kerjaannya perdebatan agama terus. Tapi memang saya jadi lebih yakin bahwa agama mereka itu memang agama yang sesat gitu. Cuma di situ kan jadi kelihatan banget, ya kalau sudah bicara agama kan sampai kapanpun nggak akan karena menyangkut masalah keyakinan ya, nggak akan sepakat itu. Ya kalaupun nanti misalnya ada orang Kristen masuk Islam ya oke lah. Tapi maksud saya kenapa sekarang itu kok rame-rame banget ngomongin masalah itu. Nah, saya curiga jangan-jangan itu dikondisikan agar melegitimasi bahwa memang ini terjadi persoalan intoleran gitu di Indonesia. Sehingga diperlukanlah program moderasi beragama. Kan bisa ke sana larinya kan? Coba lihat deh di TikTok. Yang lucu lagi, saya murtadin, dulu Islam. Coba ngaji, nggak bisa ngaji. Kalau orang ngaku murtad itu, gampang ngetesnya, suruh aja ngaji. Gampang ngetesnya. Masa orang kalau ngaku Islam, apalagi dia ngaku dari Al-Azhar, Alif Lam Mim, itu surat Yasin, ngaco kan? Itu ayat kursi katanya. Jadi maksud saya tuh, cuma maksud saya agak terganggu tuh kenapa ini kok banyak banget gitu. Saya curiga jangan-jangan ini sengaja namanya cipta kondisi ya, dikondisikan agar seolah-olah terjadi masalah toleransi beragama di Indonesia. Padahal kan selama ini juga nggak ada masalah. Saya tanya, selama ini ada masalah nggak kita dengan perbedaan agama yang ada di Indonesia? Nggak ada, cuma memang saya harus sampaikan ya, justru intoleransi itu terjadi di internal umat Islam. Ada orang-orang yang anti bid'ah sampai menghina-hina ke yang bid'ah-bid'ah. Maksud saya,
itu tuh sampai kapanpun nggak akan selesai. Sampai kiamat pun ikhtilaf itu tidak akan pernah selesai. Karena Anda dalilnya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Sementara yang lain ada mengatakan bid'ah itu tidak semuanya dolalah, tapi ada juga yang hasanah. Coba mau sampai kapan Anda berantem itu? Mau sampai kapan Anda berantem? Anda ngasih tahu cukup iya, tapi orang nggak ngikuti, jangan menyalahkan. Biarlah Allah yang menetapkan Anda masuk surga atau tidak. Jangan manusia. Saya memang terganggu dengan adanya situasi intoleran justru di lingkungan internet umat Islam gitu. Harusnya janganlah saya juga heran gini ya, ini yang saya bingung ya. Ada satu golongan dia itu nggak tertarik ngomongin masalah politik. Jadi kalau saya pancing-pancing dengan situasi politik sekarang yang membahayakan umat Islam tuh mereka nggak tertarik. Herannya itu, tapi tertariknya yang bid'ah aja gitu. Saya kan begini, kalau umat Islam sudah tidak tertarik kepada politik, bagaimana cara memilih pimpinan? Kan aneh gitu. Tapi dia sendiri mengatakan bid'ah. Orang bid'ah itu tidak akan mencium surga gitu. Itu yang dipakai tuh. Selalu itu. Itu yang ada di ibu-ibu kompleks saya ya. Ibu kompleks saya itu kan pengajiannya khusus gitu. Ya sampai nggak kuat keluar aja dari kelompok itu karena saya jadi terganggu gitu kan. Ya kita kan tersulut emosi juga kalau dia bilang tidak akan mencium bau surga orang yang suka melaksanakan bid'ah. Sholawat naria itu bid'ah. Allahumma sholli sholatan kamilatan itu namanya bid'ah katanya. Aduh, maksud saya tuh gini, kita ini kan sekarang berada di negara yang agamanya plural gitu kan. Ada yang non muslim, ada yang Islam kan. Kalau sama umat Islam ribut ya mereka tepuk tangan dong. Itu yang saya ingin sadarkan kepada umat Islam itu gitu. Innamal mu'minuna ikhwatun faslu baina akhwaikum. Ada lagi misalnya ya ayuhanas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kalau sudah sama-sama Islam, orang yang paling mulia menurut Allah itu adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Nah, itu yang saya ingin menggugah kepada kita semua. Udahlah, tolong jangan diperbesar lah itu masalah perbedaan gitu. Biarlah kita persamaannya aja yang ditonjolkan. Oke, takut kehabisan waktu ya. Saya kalau ngomong suka panjang nih, apalagi kalau menyangkut masalah itu. Kesel soalnya. Nah, yang kedua, kurikulum sebagai rencana. Bahwa kurikulum itu mengatur kegiatan belajar mengajar atau rencana pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan suatu tujuan yang ingin dicapai. Ya. Jadi, pertama kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kedua, kurikulum itu sebagai sebuah rencana. Paling tidak guru sebagai seorang pengembang kurikulum yang paling kecil skupnya itu skup kelas gitu. Kenapa? Karena gurulah yang membuat RPP, ya kan? Guru membuat RPP, di mana dia merumuskan tujuan, dia merumuskan materi, itu adalah pengembang kurikulum yang paling sempit, yang paling rendah gitu. Nah kemudian yang berikutnya adalah kurikulum sebagai pengaturan. Nah, dalam kurikulum itu diatur materi pelajaran secara vertikal maupun secara horizontal. Saya contohkan begini ya. Misalnya begini. Saya mau ngasih materi tentang sholat. Sholat itu, setahu saya materi sholat itu, di SD itu diberikan. Kelas 1 ada, kelas 2 ada, kelas 3 sampai kelas 6 itu ada. Kemudian SMP juga ada gitu. Nah, itu vertikalnya itu harus kelihatan bahwa ini tidak ngulang-ngulang. Jadi kelas 1 ini ya kan, contoh kelas 1 itu mungkin ada yang guru SD nggak? Guru SD itu mungkin kelas 1 hanya sekedar gerakan-gerakan sholat ya. Ini gerakan ruku, ini ruku yang benar kayak gimana gitu. Setelah ruku, setahu saya dia belum diajarkan mengenai rukun sholat, hal itu belum, karena belum paham dia. Nah SD kan belum paham tentang keluar sesuatu dari 2 lubang gitu misalnya. Kan atau batas sholat kalau apa, mereka belum sampai ke sana. Jadi diajarinya pertama itu adalah gerakan sholat. Ini gerakan ruku yang benar, gerakan tidak benar. Setelah itu nanti baru bacaannya gitu kan. Itu step-stepnya begitu. Ya, itu yang dimaksud dengan vertikal. Tapi kalau mengenai horizontal begini, misalnya ya, contoh. Saya ngajarin masalah sholat wajib lah. Pertama pengertian, sholat itu apa sih?
secara bahasa, kemudian secara istilah. Kan gitu ya. Kemudian saya ajarkan rukun sholat itu apa. Kemudian hal-hal yang berkaitan sholat itu apa. Nah, mengenai apa tadi, pengertian segala macam, itu namanya pengaturan secara horizontal. Tapi kalau tadi di SD itu sholat itu di kelas 1 ada kedua, ketiga apa, bagiannya udah dijelaskan, itu vertikal. Gitu. Paham ya? Itu diatur oleh kurikulum. Sehingga saya dulu waktu ngajar itu gini, waktu ngajar itu contoh iman kepada Allah saja. Di kelas 1 ada, itu hanya penjelasan tentang sifat hanya sifat wajib kalau nggak salah. Kemudian di kelas 2 ada lagi nanti sifat mustahil gitu. 3 lagi iman kepada Allah tapi sifat, jadi gitu. Jadi apa namanya ya? Biar tidak ngulang bahasanya bertambah besar sehingga akhirnya itu kelihatan ada sekuensi, ada apa keterkaitan antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya. Itu satu contoh bagaimana kurikulum itu sebagai pengatur. Sebagai pengatur yaitu mengatur apa namanya organisasi materi atau isi pelajaran pada arah horizontal maupun arah vertikal. Dan satu lagi yang harus paham ya, prinsip psikologi itu adalah belajar akan lebih mudah apabila dimulai dari yang mudah dulu menuju kepada yang sulit. Makanya kalau ngajarin masalah rukun Islam saja, rukun Islam itu dimulai sholat sampai kepada haji ya, itu pertama pengertian, kedua hukumnya apa, ketiga, jadi begitu, jangan langsung ke hikmah sholat, itu ketinggian. Kenapa? Orang itu belajar dimulai dari yang mudah dulu menuju kepada yang sulit. Jadi lebih mudah belajarnya. Kira-kira begitu. Oke. Kemudian yang keempat, kurikulum sebagai cara. Di dalam kurikulum itu dijelaskan bagaimana cara memilih metode yang cocok dengan tujuan dan materi pelajaran. Silahkan. Kalau tujuannya mengarah kepada kognitif, ya metode ceramah, tanya jawab, itu cocok. Kalau tujuannya mengarah ke keterampilan, ya berarti metode praktek, metode demonstrasi itu cocok, gitu kan? Kalau tujuannya mengarah ke sikap, ya ceramah, perubahan sikap, bisa ceramah, bisa juga mungkin apa ya? Ya ceramah sih yang paling gampang ya, atau berperan apa namanya? Berperan serta main drama gitu, sosiodrama itu bisa begitu. Terakhir, kurikulum sebagai pedoman. Kurikulum itu sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran harus memiliki kejelasan tentang gagasan-gagasan dan tujuan yang hendak dicapai melalui penerapan kurikulum. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Mau tanya, Bu. Ya. Bu, untuk mengenai kurikulum terkait kurikulum ini, apakah terdapat kiblat gitu, Bu? Kiblat kurikulum. Maksudnya kita di Indonesia gitu ada kiblat kurikulum ke mana gitu? Oke. Internasional kah atau seperti itu, Bu? Oke. Timur Tengah jelas, atau gimana? Oke. Yang jelas kalau landasan filosofis kita adalah Pancasila. Ya. Yang jelas kalau landasan filosofis kita adalah Pancasila. Jadi kita mengarahnya kepada walaupun sekarang Pancasila itu sudah mulai diutak-atik, hati-hati nih. Pancasila sekarang sudah mulai diutak-atik, diarahkan ke Trisila, terus nanti dipres lagi menjadi Ekasila. Anda harus tahu itu. Sekarang ini udah untung kita protes ya, kalau enggak lewat itu dari Pancasila ke Trisila maupun ke Ekasila. Karena menurut kita paling tidak dari menurut para ulama, Pancasila dari mulai ketuhanan yang Esa sampai kepada keadaan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam ya. Oke. Tapi itu dasar dalam bernegara bukan dasar dalam beragama. Beragama tetap Al-Quran dan hadis. Itu jangan sampai salah kayak ketua BPIP ngomongnya. Musuh Pancasila itu adalah agama, kan kurang ajar itu. Ada lagi pertanyaan, kamu pilih Quran atau pilih Pancasila? Ya itu pertanyaan yang gila menurut saya. Kalau untuk sebagai warga negara, ya memang saya pilih Pancasila. Tapi kalau sebagai warga, umat Islam, hamba Allah, ya saya pilih Al-Quran. Itu kan pertanyaan yang menjebak dan bisa membuat orang menjadi gila gitu. Mau pilih yang mana coba? Nah, sekarang, Bu, kiblat pendidikan kita ke arah mana sih gitu? Ya memang ke arah Pancasila, kita tidak ke arah sekuler, kita tidak ke arah Islam, kita tidak ke arah apa. Tapi hati-hati. Menurut saya sekarang sudah mulai diarah-arahkan ke sekularisasi. Sorry, menurut saya ya. Kalau orang sekarang apa ya namanya,
digencar untuk bersikap moderat dalam beragama, itu hati-hati lama-lama orang menjadi tidak begitu tidak begitu kuat dalam beragama. Saya berpikir ini kayaknya ada grand design yang kita tidak paham ya, tujuannya apa gitu. Karena saya melihatnya kok gencar banget gitu. Moderasi beragama itu adalah kita mesti melaksanakan agama di tengah-tengah katanya. Tidak boleh ekstrim kanan, apalagi ada kalimat. Kalau orang semakin hitam jidatnya, maka itu mendekati ke arah teroris. Kan bukan kurang asem ya. Itu keterlaluan menurut saya. Orang ada nih kemarin ada yang ngasih materi mahasiswa saya. Dicontohkannya janggut panjang. Dia narasumber moderasi beragama, mahasiswa UJ S2. Dia buat apa yang Anda di pikiran Anda ketika melihat ada orang janggutnya panjang. Kedua, celananya cingkrang. Tiga, wanita pakai cadar. Itu kan pertanyaan yang menurut saya apa ya? Menyudutkan. Provokatif gitu. Sensitif, Bu. Itu provokatif menurut saya. Dan akhirnya menyebabkan dia ingin mengatakan menggiring sebuah opini bahwa orang dengan karakteristik itu diasosiasikan sebagai orang yang memiliki paham radikal. Itu yang ngomong itu orang Islam. Yang katanya Islam kelulusan pesantren, tapi begitu cara ngomongnya. Makanya saya bilang, Anda ini sebagai calon guru agama harus hati-hati. Saya kemarin menjadi narasumber toleransi dalam keberagaman di madrasah. Itu saya arahkan materinya tidak ke moderasi beragama yang karena gini, pertanyaannya begini. Bagaimana sikap Anda apabila anak Anda mau menikah dengan orang yang non-muslim? Gila itu. Kalau dia jawab tidak setuju, langsung disimpulkan tidak toleran. Gila nggak itu pertanyaan? Jebak. Nah, hal seperti itu yang menurut saya ini sekarang sudah mulai luar biasa. Jadi kalau Anda tanyakan kiblat kita kemana ya, katanya ke Pancasila. Karena kalau kita yang sekolah-sekolah yang mau menggunakan kurikulum pendidikan Islam itu sudah mulai dicurigai di Indonesia ini. Sekarang ini beberapa lembaga pesantren yang itu tuh udah banyak dikasih warning gitu ya. Ini membahayakan gitu. Hati-hati. Tapi saya juga ingin sedikit mengingatkan lah. Sama umat Islam udahlah, jangan mempertajam perbedaan. Ditajamkanlah persamaannya gitu. Kalau selama dia masih menggunakan Al-Qur'an hadis, selama nabinya adalah Nabi Muhammad, selama Tuhannya adalah Allah gitu. Kenapa harus ribut hanya masalah yang sifatnya furu'iyah gitu. Itu yang saya ingin tanamkan pada diri kita semua. Kalau sesama masih Islam, selama masih syahadatnya sama, anggap itu saudara kita yang harus kita jaga aibnya, yang harus kita jaga nama baiknya. Oke, terima kasih ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Apakah di negara-negara maju itu kurikulumnya juga berubah-ubah gitu? Terus kenapa negara kita ini nggak mengikuti kurikulum negara maju gitu? Oke ya, saya jawab nih. Ya, Bu. Kita ini adalah negara dengan karakteristik tertentu yang berbeda dengan negara lain. Oke. Satu, kita negara kepulauan. Oke. Yang kedua, kita negara besar. Dengan negara kepulauan aja itu sudah berimplikasi kepada susahnya mengatur orang. Anda mau pakai kurikulum sama dengan di Finlandia, yang gedenya kayak di sini satu provinsi juga nggak nyampe. Kalau Finlandia yang kecil begitu kan ngaturnya gampang kan? Yang kita pahami ini sekarang, yang harus Anda pahami, dengan kondisi kita yang berada di beberapa pulau itu, SDM-nya itu terjadi disparitas yang luar biasa. Jadi kalau kita mau menyamakan dengan apa, susahnya di situ. Kita berada kita negara kepulauan, di mana guru-gurunya itu tersebar di beberapa pulau,
Dan itu terjadi disparitas kompetensi, disparitas kemampuan. Kalau di daerah-daerah Papua itu kemampuannya mungkin rendah ya. Saya tidak asal ngomong, tapi karena memang saya sudah pengalaman. Saya pernah melatih di daerah Wamena dan melatih di daerah Pegunungan Bintang. Oksibil itu saya pernah ke sana itu. Yang naik pesawatnya cuma 16 orang. Yang kalau naik bukan bawaan yang diukur, tapi badan saya yang ditimbang gitu. Karena saking kecilnya itu pesawat. Kemudian terbangnya di antara bukit-bukit, itu saya merasakan betul. Jadi di Wamena waktu itu saya 6 hari, di Oksibil 6 hari. Sampai juga ke perbatasan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, yang naiknya pakai lontong, kelinting. Namanya apa ya? Kelinting ya. Jadi kayak sampan gitu. Sampai begitu kita sampai ke sana. Nah, di situ saya melihat, oh ya Allah, Indonesia itu memang luar biasa. Terjadi perbedaan kemampuan yang sangat jomplang antara guru-guru yang ada di Jawa dengan guru-guru yang ada di luar Jawa, terutama di daerah timur ya, daerah NTT, daerah Papua gitu. Kalau Kalimantan Timur lumayan lah, itu karena memang bupatinya kan bagus ya, Kutai Kartanegara itu kan bagus ya, PAD-nya pendapatan asli daerahnya banyak dia dari tambang gitu. Nah itu kira-kira begitu. Jadi kenapa kita tidak mengacu kemana? Itu ya pertanyaannya. Kenapa tidak mengacu kepada salah satu ini? Satu, karena memang landasan filsafat kita berbeda. Kita ini bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Tolong dipahami itu. Bukan negara agama, tapi bukan juga negara sekuler. Kalau kayak Finlandia segala macam, itu kan negara sekuler. Kalau sekuler itu tidak menjadikan agama sebagai dasar. Kalau kita kan agama masih menjadi dasar kan. Makanya ada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Gitu. Yang kedua, tata geografis kita itu berbeda dengan negara yang lain. Yang ketiga ya di antara itu aja lah yang paling penting. Lalu pertanyaannya, Bu, kalau di sana kok nggak ganti-ganti? Nggak mungkin. Nggak mungkin kurikulum tidak perubahan. Cuma mungkin perubahannya tidak se ekstrim yang terjadi di Indonesia. Cuma yang sekarang, Anda bingung nggak? Kurikulum Merdeka Belajar itu kan jumpalitan banget dengan kurikulum sebelumnya. Itu. Perlu ditanyakan apa sih motivasi Pak Nadiem? Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu. Yang jelas hati-hati karena ini semua nggak ngerti lah. Saya nggak tahu lah ya. Ini menurut saya sepertinya situasinya agak aneh lah. Ya banyak orang yang tiba-tiba orang-orang gila tiba-tiba menyerang Ustadz kan gitu sekarang kan. Herannya itu polanya ujungnya pasti gila, ODGJ gitu. Kalau nggak ODGJ depresi, itu selalu itu. Menurut Anda apakah kebetulan? Enggak. Nah, jawab sendiri aja. Oke? Nah, sekarang. Oke, Bu. Nah, sekarang saya mau ngabsen ya. Ahmad Sofyan ada nggak? Ahmad Sofyan? Di pertemuan ini belum ada, Bu. Oke. Tapi kemarin ada ya? Kemarin ada kan? Gimana Ya, Setir? Bu. Saya lihat dulu, Bu, di Ada, Bu. absensi. Ada kan kemarin absennya ya? Iya ada. Salman ada. Salman itu saya kasih warna, karena sering nanya ya. Saya kasih warna ini. Oke. Agung Santoso ada? Nggak ada? Sakit, Bu. Sakit, Bu. Sakit naon? Tadi info yang saya dapat, jadi habis mungkin efeknya dari cabut gigi. Oh. Dari kemarin-kemarin juga sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang efeknya masih berasa gitu. Keren efek vaksin. Saya nggak mau lagi divaksin, saya cukup sekali aja divaksinnya. Orang Perancis, masalahnya orang luar negeri aja nggak mau divaksin, ngapain kita? Siti Rahayu Kemana-mana pakai vaksin, Bu? apa? Kemana-mana pakai vaksin, Bu. Cukup sekali aja vaksinnya. Cukup sekali aja sebagai syarat. Biar dapat surat vaksin ya, Bu. Iya. Jadi bukan karena ingin amannya, tapi lebih cenderung karena ingin surat vaksinnya. Putri Novianti ada? Tadi yang nanya bilang nanti saya panggil yang tadi nanya, bilang saya nanya gitu. Nanti saya kasih tanda. Nah, tadi saya nggak ngelihat. Putri Novianti ada, Salsabila ada? Hadir, Bu. Oke, Siti Fatimah? Hadir, Bu. Oke. Nur Aini? Hadir. Oke, Reza? Ada Reza? Hadir. Ada.
Kemudian Ayu Widyaningrum hadir. Budi Chandra, Hadir, Bu. Saya nanya. oh yang nanya, oke. Ya, Soalnya saya lihatnya Chandra Caniago, ternyata namanya Budi Chandra ya. ternyata Naga suku. Kunadi, Naga Ada. Kunadi ada ya. Hadir, Bu. Irsal Sabila, ada Irsal? Hah? Nggak ada di pertemuan ini, nggak ada, Bu. Enggak ada, Bu. Ada, oke. Adi Nur Rahman, Hadir, Bu. oke. Monica Fitri, Hadir, ada Bu. kayaknya ya. Hairunisa, Hadir. Tadi tanya, Bu. yang mana? Hairunisa? Monica, Bu. Oh, Monica, oke. Kemudian Siska, ini Siska ya, pakai H ya? Iya, Bu. Hadir. Oke. Mega Z, ada ya tadi? Muhammad Ilyas? Ada Ilyas? Ada, Bu. Ada. Nidaul Hasanah? Hadiroh, Ibu. Siti Daria tadi nanya ya. Kemudian Zahratul Aini? Hadir, Bu. Udah cukup ya? Jadi pertemuan hari ini, minggu depan udah mulai diskusi apa belum? Untuk kelompoknya kan kita masih belum materinya, Bu. Maksudnya belum Oh. ditentuin. Kemarin sudah lihat dibuat 7 kelompok sudah. Nah, coba RPS-nya coba dilihat dulu. Coba RPS-nya dilihat dulu ya. Bu, maaf Bu, tadi saya belum di absen. Siapa? Oh, Fitriani udah kan ada nih. Ya. Udah ya, Fitriani ya. Siap Bu, makasih Bu. Syukron. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya, Bu. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Terima kasih, Bu. Ya, yuk mangga.